Apa alasan orang yang mempertuhankan Siti Maryam? Karena dia perawan suci. Yang kedua karena dia dipilih oleh malaikat, diutus Allah malaikat yang suci kepadanya atau Ruhul Qudus untuk menyampaikan berita. Yang ketiga dia dapat makanan dari langit. Mirip dengan manna wa salwa yang pernah turun kepada orang Yahudi ketika terlantar 40 tahun di padang gurun. Nah, Siti Maryam ini dapat makanan dari langit. Ketika terlambat Nabi Zakaria memberikan makanan kepada Maryam, dilihat sudah ada hidangan. Maryam, dari mana engkau mendapatkan makanan ini? Min Rabbi, dari Tuhanku. Jadi dia dapat makanan dari Tuhan. Sejenis apa? Sejenis manna wassalwa. Manna wassalwa itu sejenis agar-agar ya, yang manis. Jadi Ustaz teringat sejenis agar-agar yang dijadikan makanan juga bagi orang Yahudi di padang gurun. Itu katanya itu menyebabkan orang Yahudi itu cerdas-cerdas. Karena dia dapat makanan dari langit selama 40 tahun. Jadi dia cerdas. Yang kedua, orang Yahudi itu cerdas-cerdas katanya karena memakan kacang yang sangat tinggi gizinya. Namanya kacang Amon atau kacang Arab. Mahal kacang. Jadi kalian nanti kalau ingin keturunan cerdas-cerdas, beli kacang Amon itu. Makanan bagi wanita yang hamil agar anaknya cerdas. Atau anaknya yang masih kecil diberikan kacang Amon itu. Itu sudah hasil penelitian. Di Indonesia ini banyaknya kacang Amon itu di orang menjual pakaian haji, umroh. Jadi sambil dia jual kurma, jual sorban, jual peralatan umroh, itu biasanya ada kacang Amon. Kacang Arab, oh itu tinggi sekali gizinya. Kalau rutin katanya kita makan itu jantung kita sehat. Kita tidak akan pernah terkena penyakit jantung. Kacang apa namanya? Almond dan atau disebutnya kacang Arab. Kemudian katanya orang Yahudi itu cerdas karena dia tidak menggabungkan antara makanan laut dengan makanan darat. Artinya kalau dia sudah makan ikan, hari itu dia tidak makan daging sapi lagi, tidak makan daging ayam. Dia tidak menggabungkan antara makanan darat dengan makanan laut. Kalau makan ayam, sapi bolehlah sama-sama daratan. Tapi kalau makan ikan, boleh ikan sungai, ikan laut, ikan kepiting. Gitu. Tapi orang Yahudi mengharamkan kepiting ya. Kerang, kepiting itu haram menurut orang Yahudi. Onta tidak boleh. Nah, kembali kita kepada kerangka pikir tadi ya. Ada 3 kerangka pikir orang bertauhid. Kerangka pikir Qadariyah, kerangka pikir Jabariyah, dan kerangka pikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa di awal-awal kuliah ini kita penting sekali bicarakan tentang kerangka pikir? Apa sebab? Karena orang yang memikirkan sesuatu akan memutuskan sesuatu. Betul atau tidak? Dia pikirkan, lalu dia putuskan. Orang yang memikirkan sesuatu, dia akan mendapatkan sesuatu. Orang yang tidak pernah memikirkan sesuatu, dia akan kehilangan sesuatu. Jadi berpikirlah. Berpikir itu sangat dianjurkan oleh agama, sesuai dengan ayat mengatakan afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Banyak itu ayat Al-Quran Al-Karim. Kalau kita tidak mau berpikir, kita disetarakan dengan binatang. Coba buka Al-Quran itu, yang ayat yang menyatakan walaqad zara'na li jahannam
kathiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun. Apa? Coba, apa? Ada yang apa? Walaqad zara'na li jahannam. Surat apa, ayat berapa? Enggak tahu. Maryam, enggak. Bukan. Surat yang ke-7. Surat 7. Surat Al-A'raf. Kalau tidak salah 179 berapa itu? Ada enggak? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Ayat berapa? Ulaika kal an'am. Ada? Betul itu ayatnya. Coba baca siapa? Siapa nama? Kok lupa lagu, Ustaz? Durun, Ustaz. Iya, Durun. Lupa lagi. Baru libur sebentar udah lupa. Baca Durun. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Nah, baca Siti. Iya, artinya. Dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Iya. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat dari itu. Masya Allah. Mereka itulah orang-orang yang terlemah. Itu dia. Jadi kita harus berpikir. Jadi kalau kita berpikir itu ada perubahan dalam diri kita. Jadi kita selama ini banyak seperti hewan. Hewan kan bisa makan, ya kan sekedar makan, sekedar minum saja. Itu sama dengan hewan. Jadi beda kita orang yang berpikir. Jadi dalam otak kita itu ada 4 bagian. Ada otak belakang. Apa gunanya otak belakang ini? Untuk keseimbangan kita berdiri. Dekat telinga, arah belakang. Itu otak untuk keseimbangan tubuh. Dekat telinga kita, arah ke belakang. Itu sebabnya kalau kita naik pesawat, ada berdenging di dekat telinga kita. Telinga pun kita terasa agak pengap. Bagian belakang keseimbangan tubuh, otak belakang. Tapi otak depan untuk apa? Keseimbangan emosi. Itu keseimbangan juga. Jadi ada keseimbangan tubuh, otak belakang, keseimbangan emosi, otak di depan. Kemudian ada otak kanan. Otak kanan apa? Bagian seni. Bagian yang indah-indah. Mengenai perasaan. Kan seni itu hubungannya dengan perasaan.
keindahan hubungannya dengan perasaan. Itu otak kanan itu diwariskan oleh ayah. Jadi yang mengenai seni, bakat, tentang kaitan dengan perasaan, seni, itu diwariskan oleh ayah. Otak sebelah kanan. Kalau otak sebelah kiri diwariskan oleh ibu. Itu yang berkaitan dengan kecerdasan IQ, intelligent quotient, matematika, fisika, kimia, hitung-hitungan, mengingat tanggal. Itu adalah otak sebelah kiri. Jadi orang tes IQ selama ini kebanyakan tuh tes otak sebelah kiri. Dianggapnya kalau otak sebelah kiri itu sudah bagus, cerdas, yang lain-lainnya mengikut. Otak depan, otak belakang, otak kanan mengikut katanya kepada otak kiri. Jadi tes IQ selama ini adalah tes otak sebelah kiri. Yang tertinggi di Indonesia IQ otak sebelah kiri itu Habibie. Berapa IQ-nya? 200. Lebih daripada Einstein. Einstein yang penemu bom atom itu 190 IQ-nya. Yang tertinggi IQ-nya di dunia yang tercatat, yang terpantau, seorang menteri di Korea Selatan, 236 IQ-nya. Akhirnya dia menjadi dosen, menjadi menteri di Korea. Banyak lagi orang yang tinggi IQ-nya di Jepang, tapi tidak setinggi itu. Nah, orang yang tinggi IQ-nya itu dia suka dengan hitung-hitungan, suka mesin, termasuk Thomas Alva Edison. Tapi otaknya itu bisa dilatih untuk mengoptimalkan. Jadi kalau otak kita ini tidak dilatih, itu hanya terpakai oleh kita 1%. Dari sekian miliar, lebih dari 6 miliar urat-urat saraf itu terpakai oleh kita hanya 1% sehari-hari. Kalau terpakai oleh kita 5%, itu kita sudah menjadi penemu. Banyak hal yang kita temukan. Kalau terpakai oleh kita 10%, itu sudah seperti Habibie, seperti Einstein, terpakai dia 10%. Jadi belum ada manusia di dunia ini terpakai 100% fasilitas otak yang digunakan itu. Sama dengan HP kita ini. Apakah semua apa dalam HP ini kita pakai? Kan tidak. Ada Instagram dalam, sedang tidak dipakai. Tidak semuanya terpakai. Ada Instagram, ada Facebook, dan kemudian banyak lagi yang lain-lainnya tentang video. Banyak hal yang ada di dalam, tapi tak seluruhnya kita pakai. SMS sekarang jarang dipakai. Banyak ini. Yang di mobil juga begitu, banyak lampu-lampu, kadang lampu di dalam nggak dipakai. Banyak. Nah, begitu juga dengan otak manusia. Banyak orang yang tidak memakai otaknya. Hanya sedikit yang dipakai. Makanya Al-Quran mengatakan, afala yatafakkarun, tidakkah kamu berpikir? Nah, jadi yang disuruh banyak kita berpikir itu adalah